Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani rohani, dan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Esa Badriati Tamam dari semester 2 kelas B. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan tadarus Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan ini umat Islam itu pasti berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala, bukan? Ya, banyak sekali cara kita untuk mendapatkan pahala pada bulan Ramadan, di antaranya yaitu dengan tadarus Al-Quran. Nah, di sini juga banyak sekali keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Di antaranya yaitu yang pertama, pahala yang berlipat ganda. Pada bulan Ramadan ini, pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita itu akan dilipat gandakan. Misalkan ketika bulan-bulan biasanya Allah memberikan kita satu kebaikan, tapi di bulan Ramadan ini ketika kita berbuat baik, Allah akan memberikan kita 10 kebaikan, seperti itu. Jadi Allah akan lipat gandakan. Nah, lalu pahala yang berlipat ganda dalam tadarus Al-Quran itu seperti apa? Misalkan kita membaca Al-Quran satu huruf, itu Allah sudah memberikan kita 10 kebaikan. Apalagi ketika kita sering tadarus gitu kan, setiap habis sholat kita membaca Al-Quran 2 lembar, 3 lembar, sampai satu hari itu 1 juz, itu tuh akan banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Nanti dikalikan dengan 1 bulan, itu Masya Allah sekali ya. Jadi harus tamat Al-Qurannya supaya kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Keutamaan yang kedua yaitu menjalin silaturahmi. Mungkin silaturahmi yang dulu pernah terputus, nah sekarang bisa kita eratkan kembali dengan cara membaca Al-Quran bersama-sama di masjid, di musola, atau di mana gitulah ya. Itu kita kan nanti di sana bersama-sama kan berkumpul membaca Al-Quran, entah itu mau dibagi ayatnya atau ya kita dengan hancak kita gitu kan, dengan bagian kita, dan kita membaca bareng-bareng di situ, itu bisa mempererat silaturahmi kembali gitu kan. Itu adalah manfaat yang kedua. Nah, lalu yang ketiga yaitu menghindari ghibah. Nah, dengan kita membaca Al-Quran ketika berpuasa, kita itu akan terhindar dari yang namanya ghibah. Nah, yang biasanya di kampus ketika luang ya, ketika waktu luang, ketika nggak ada MK atau beres MK, itu kan kita pasti berkumpul kan bersama teman-teman kita, dan di situ pasti ada pembahasan atau yang dengan ghibah gitu kan. Nah, buat bulan puasa ini kita rubah, kita ganti ghibah itu dengan membaca Al-Quran. Boleh kita berkumpul ketika bulan puasa, boleh, tapi jangan dipakai untuk ghibah, karena nanti pahala-pahala yang sudah kita dapatkan itu nggak akan meningkat, malah yang ada akan berkurang gitu. Jadi kalau bisa ketika kita berkumpul ya kita gunakan untuk tadarus bersama aja gitu di situnya, jadi nggak usah ghibah ya, karena itu akan merugikan kita ataupun merugikan orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, keutamaan yang keempat yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, manfaat tadarus Al-Quran yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan. Maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya ketika kita membaca Al-Quran, nah kita di situ harus mengetahui artinya, maknanya itu seperti apa, dan itu menjadi pelajaran bagi kita, itu menjadi pengetahuan bagi kita. Misalkan ketika kita membaca Al-Quran nih, yang biasanya kita nggak pernah baca bagian itu, lalu kita baca, kok ini bacanya kayak gini ya, kita kan pasti, oh ini bacanya kayak gini, itu kan menjadi pengetahuan bagi kita. Atau
kita lagi baca surat apa gitu, kita pengen tahu nih artinya, kita lihat artinya kan di sebelahnya suka ada tuh kan. Nah, kita kan menjadi tahu. Nah, itu menjadi pengetahuan juga kan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita gitu. Apalagi ketika kita belajar membaca dan memahami isi Al-Quran itu sangat baik sekali ya, karena apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu akan menjadi sebuah pengetahuan bagi kita. Seperti itu, akan menambah pahalanya, seperti itu. Nah, itu keutamaan yang keempat. Nah, terus sekarang keutamaan yang kelima, yaitu Al-Quran bisa menjadi penolong di hari akhir. Nah, ini hanya terkhusus untuk orang-orang yang pernah atau sering membaca Al-Quran di dunianya. Misalkan kita di dunianya sering membaca Al-Quran, nah nanti di akhirat di alam kubur itu Al-Quran akan menemani kita. Kan nanti kan di alam kubur itu kan gelap ya, gelap. Nah, nanti akan ada cahaya dari Al-Quran, karena kita ketika di dunianya sering membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu akan menjadi teman kita, nanti akan menjadi syafaat bagi kita ya gitu. Nanti Al-Quran itu akan menemui kita sendiri. Jadi nanti ketika kita sedang kegelapan di alam kubur, maka dari itu kita harus sering membaca Al-Quran. Karena sesuai dengan hadis riwayat Muslim juga, bacalah Al-Quran oleh kamu sekalian, karena bacaan Al-Quran yang sering kita baca ketika hidup akan menjadi penolong kita di hari kiamat nanti ya. Itu adalah salah satu, mungkin sekarang belum kerasa, tapi nanti di akhirat pasti akan kerasa banget ya. Maka dari itu kita harus bisa sering baca Al-Quran, meskipun kita bukan tahfidz ya. Jadi yang mendapat syafaat dari Al-Quran itu bukan hanya orang-orang yang tahfidz, tapi ketika kita sering membacanya itu akan membantu kita nantinya, seperti itu. Karena kita mah bukan tahfidz, jangan kayak gitu ya. Tapi ini untuk semua orang yang sering membaca Al-Quran, meskipun hanya satu ayat saja, itu kalau dilakukannya sering itu pasti berlipat ganda daripada orang yang sering membaca Al-Quran tapi daripada orang yang banyak membaca Al-Quran tapi hanya sekali. Enggak lagi sekali, daripada itu lebih baik sedikit-sedikit ya, sedikit tapi sering gitu, sering membacanya gitu. Itu akan menjadi penolong bagi kita nantinya. Lalu yang keenam, keutamaan membaca Al-Quran adalah ketenangan. Kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu, hati kita itu pasti tenang gitu kan. Atau bukan hanya kita membaca Al-Quran, tapi ketika kita mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran, hati kita itu pasti tenang. Terkadang itu kalau orang yang membacanya suaranya bagus, dengan dilantunkan, dengan ditilawakan kan, dengan maka lagu-lagu seperti itu, kayak hati kita itu kayak tersentuh, kadang suka ada yang nangis gitu. Nah, itu bagus sekali. Emang Al-Quran itu harus dihayati banget ya, supaya kerasa gitu ke hati kitanya. Ketika hati kita sedang gundah, banyak masalah, lari kita ke Al-Quran, langsung membaca Al-Quran supaya hati kita menjadi tenang, seperti itu. Karena Al-Quran itu bisa menjadi penenang hati, penenang jiwa ya. Jadi jangan update di sosmed atau apa. Jadi ketika kita punya masalah, larilah ke Al-Quran, lari ke Allah, berdoa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Itu yang keenam ya. Baik, manfaat atau keutamaan tadarus Al-Quran yang ketujuh, yaitu terhindar dari berbagai penyakit. Nah, kan banyak sekali ya orang-orang yang sakit, udah berobat kesana kesini tapi tetap aja nggak kunjung sembuh, dan terkadang nggak ketahuan sakit itu sakit apa gitu. Nah, itu kita bisa melakukan pengobatannya itu dengan membaca Al-Quran, atau kita yang membacanya, dia orang sakit yang mendengarkannya, seperti itu insya Allah pasti akan kerasa gitu lah perubahannya gitu. Karena sesuai dengan hadis juga bahwasannya orang yang sedang sakit hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu dan membaca Al-Quran. Itu adalah satu hadis dari Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu kita sebagai umat muslim, kita harus bisa mengamalkan Al-Quran ya. Karena keutamaan itu banyak sekali yang tadi saya sebutkan, diantaranya pahala yang berlipat ganda, menjalin silaturahmi,
menghindari ghibah, mendapatkan ilmu pengetahuan, menjadi penolong dari akhir, mendapatkan ketenangan, dan yang terakhir menghindari dari berbagai penyakit. Lalu bagaimana ketika kita sedang haid? Ya, karena keutamaan atau pahala-pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan itu tidak hanya dengan membaca Al-Quran, banyak sekali ya. Bisa kita dengan berzikir kepada Allah, tasbih, tahlil, seperti itu banyak sekali ya. Bisa kita tanamkan gitu ya untuk perempuan yang sedang haid. Bisa dengan berzikir ya, teteh-teteh semuanya kakak berzikir, terus bisa membaca sholawat seperti aja. Jadi nggak usah bingung, yaudahlah gimana ya kalau kita sedang haid nggak bisa apa-apa, jangan kayak gitu ya. Tapi dengan cara ini bisa mendapatkan pahala Allah itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat menjalani ibadah puasanya ya, masih setengah lagi setengah bulan lagi. Semangat, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.